Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Eko Dewo di Gerilyawan Militia Bicara Musik. Di episode ketiga kali ini, saya lagi ada di studio Boston, miliknya Bang Eru Cakra dari band She-Man. Band yang khusus bergenre progresif jazz gitu ya, kontemporer. Menurut saya sih begitu. Jadi kebetulan saya lagi ngerjakin beberapa project juga bersama bareng Bang Eru Cakra. Ya, saya jadi sound engineer di studio ini, bikin beberapa rekaman. Jadi kebetulan ya mumpung enak aja suasananya, jadi saya mau ngobrol-ngobrol ya masalah bicara musik lagi bersama saya Eko Dewo. Oke, di episode 1 sama episode 2 kita udah bicara beberapa pembahasan ya, yang mungkin nanti bakal jadi mengkerucut kemana gitu, kita belum tahu. Saya juga belum tahu gambarannya bicara musik ini mau seperti apa, tapi intinya kita sambil berbagi pengalaman juga saya dapat saringan dari beberapa teman saya juga masalah musik. Maksudnya gini, kalau awal dari episode 1 saya berbicaranya seperti lagu kita atau karya kita ini larinya mau dibawa kemana di zaman sekarang ini ya. Kalau zaman dulu kan sudah jelas ya, udah saya bicarakan dulu juga di episode 1, coba dicek nanti. Mudah-mudahan saya rajin, saya tulis di description-nya. Jadi saya juga minta tolong sama teman-teman semua, dibantu lagi, subscribe, di-share lagi, di-like lagi. Makasih yang udah like ya, yang udah komen juga terima kasih. Jadi di episode 1 udah saya jelaskan kalau karya kita atau lagu kita itu akhirnya mau kemana gitu. Secara penjualan, secara ya biar bisa didengarkan orang lain juga ya. Karena kita sudah mencapai di era seperti ini. Saat ini ada dua sistem gitu. Digital ya dan fisik. Fisik berarti kita harus mencetak kaset, mencetak CD atau vinyl gitu. Itu fisik ya. Kalau radio zaman dulu mungkin media, masuknya ke media, radio ke koran, ke majalah gitu ya, zaman-zaman waktu itu sebelum ada digital belum rame. Nah, sekarang ini kan mulai bergeser ke digital hampir semuanya. Seperti saya pembuatan video ini juga kan mulai digital juga. Kalau zaman dulu belum tentu saya buat bikin video seperti ini ya. Ya kan? Saya sambil agak kerja dikit juga ya. Saya di sini biar agak ini saya geser dulu. Nah, ini saya lagi mixing sedikit. Studionya ini studio Boston ya. Ruangannya enak buat teman-teman kalau mau bikin demo atau bikin lagu, bikin apa aja bisa di studio ini dipakai, atau mau podcast juga bisa. Nanti bisa dihubungin lah siapa ya. Oke, brother semua. Nah, sekarang kan sistem sudah digital. Jadi kita nggak tahu mau dirilis secara digital atau fisik, itu yang mau saya ini. Kalau digital, mungkin orang juga pengen tahu ke digital. Ada yang kemarin saya bilang juga melalui agregator untuk memasuk ke outlet digital itu, streaming musiknya bisa di-download juga. Banyak yang gratisan pun sebetulnya ada. Kalau dicek benar-benar yang gratisan ada. Yang Spotify, yang Deezer, yang seperti itu, YouTube musik. TikTok sekarang udah mulai. TikTok ada Reso. Di Facebook, bukan YouTube. Oh ya, YouTube, Facebook, pokoknya yang ada reel-reelnya aja. Sekarang reel itu kalau dulu kan kayak TikTok yang cuman beberapa detik, itu 15 detik atau apa. Ntar saya ngopi dulu. Nah, itu bisa
kirim seperti itu. Maksudnya dimasukkan seperti itu melalui agregator. Kalau digital seperti itu. Agregatornya nanti kita bahas. Agregator itu apa? Lebar rekaman itu harus kita bahas. Pengennya sih episode 3 ini membahas seperti itu. Tapi data-data saya juga belum lengkap. Nanti kita bahas ya. Atau per episode kita bahas tentang agregator, tentang lebar rekaman, apa saja yang ada di lebar rekaman, tentang apa. Yang kedua, di episode 2 kita juga sudah mulai membahas mungkin minta bantuan sesama teman. Kita dimulai dari teman-teman dulu kita sendiri. Mungkin sekarang teman-teman kita juga udah mulai dan alhamdulillah subscribe saya sudah naik sedikit, walaupun sedikit ya lumayan lah ya. Cuman baru mencapai segitu. Mudah-mudahan bisa sampai 1000, bisa mulai di monetis sama si YouTube ini. Dan cita-cita yang seperti saya penginkan, kita bikin syukuran tentang bicara musik ini. Ya, bicara musik ini banyak sebetulnya. Pokoknya ini di episode khusus bicara musik. Ya, episode kali ini mungkin di studio. Kita ngomongin studio musik. Studio musik zaman sekarang udah mulai banyak yang berkurang. Yang lama-lama sudah mulai mati. Kenapa menjadi begitu? Karena fasilitas sekarang sudah bisa diakses di rumah. Kasarnya kita mau latihan apa bisa di rumah. Bikin banyak orang yang sudah mungkin ya tanda kutip sudah mapan, mungkin orang tuanya mapan, anaknya mau bikin musik daripada lantur sana sini dibikinin studio di rumah atau mungkin begitu. Atau rata-rata yang bikin punya studio recording sendiri. Zaman sekarang beli converter atau sound card eksternal gitu mudah, murah, gampang. Pengerjaan bisa dicek di YouTube, semua ada. Jadi zaman saya dulu, waduh, mau belajar itu. Saya ingat dulu belajar bareng Yoni. Sekarang Yoni ini jadi sound engineer-nya Superman is Dead. Sempat belajar sama dia, mudah-mudahan dia ingat gimana cara merekam gitu bareng-bareng dia di Studio 41. Akhirnya Studio 41 jadi studio rekaman juga. Tadinya studio latihan aja, studio rekaman. Dan ya semuanya berjalan sesuai tahun juga, sesuai zaman juga. Mungkin banyak studio-studio tutup seperti ini. Ini tadinya studio pribadi. Tapi sekarang udah mulai bisa dibuka buat teman-teman yang mau take drum, take gitar. Hasilnya sudah bisa didengarkan di Spotify-nya Bang Eru Cakra atau di Produksi Dendam yang bandnya kebetulan itu yang saya yang mengerjakan. Ya. Wah, pokoknya banyak cerita juga di studio ini. Dan alhamdulillah saya bisa diterima di studio ini, bisa jadi sound engineer-nya juga. Beberapa project Bang Eru Cakra bisa saya kerjakan di sini. Ada podcastnya Bang Eru juga di sini bareng di Waspada TV. Latihan-latihan artis-artis besar ya. Sempat pernah di sini. Dan saya juga walaupun jadi operator jadi bangga juga ngerjainnya. Oke, brother. Jadi kayak ini studio ini salah satu sirkulasi dari sistem musik, ekosistem musik yang harus kita bangun lagi. Studio-studio musik yang mudah-mudahan ada yang mulai berminat lagi bikin studio musik. Gak apa-apa, bagus juga. Karena sirkulasi di situ. Zaman saya dulu, nongkrong itu gak jauh dari studio musik, toko kaset, ya nongkrong-nongkrong di mall, gitu ya, bareng-bareng teman-teman. Atau nongkrong-nongkrong di lingkungan. Dan di studio musik itu rata-rata nongkrongnya banyaknya di studio musik. Disitulah saya bisa mengenal teman-teman saya, bisa mengenal berbagai jenis musik juga, bisa lihat band-band yang sekarang alhamdulillah sukses teman-teman saya, bisa ya kami pun berlomba gitu secara saya lihat-lihat ke belakang karena lagi ada acara juga halal bihalal papri sumut ya. Jadi balik lagi, kami di studio musik ini mulai kan ada misalnya band A lagi latihan nih.
kami ini kan setidaknya kan kedengaran gitu di luar sedikit walaupun tipis. Wih, siapa yang latihan nih? Si band A. Wih, kedengaran. Wih, keren nih, pengen lihat nih. Nanti suatu waktu kita masuk, dia latihan, kita masuk nonton gitu, nonton di dalam. Lagunya keren. Nah, di situ mulai berpikir, kita harus bikin musik seperti ini. Minimal maksudnya, kita nggak boleh kalah seperti band ini. Jadi ada persaingan aman sih menurut saya. Bukan persaingan yang saling motong-motong gitu. Nah, semua mulai kedengaran kan di belakang ada suara dikit-dikit. Nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi dengan adanya studio ini dulu kita nongkrong di sini interaksi sesama musisi itu di studio. Nah di zaman sekarang dengan studionya mulai sepi, omset turun, ya akhirnya tutup. Sebetulnya omsetnya sih ya tipis-tipis aja semuanya, cuma karena ada hobi, cinta dengan musik itu bisa lanjut. Jadi kalau setelah agak berjalan semua, nah ekosistem musik itu mulai di situ, mulai ada tongkrongan, mulai ada nongkrong itu kan mulai ada, kau bisa gambar ini nggak? Saya mau bikin lagu ini, covernya seperti ini, bisa nggak dibuatkan? Nah dari situ, dari studio musik tongkrongan itu, jadi tahu teman kita yang bisa menggambar, teman kita yang bisa bikin lirik, bisa aja. Kita punya band tapi nggak bisa bikin lirik, bisa aja. Nah jadi ketika di tongkrongan itu, di studio itu semua berinteraksi, mulailah ekosistem musik ini mulai naik gitu. Nah sekarang ini mulai hilang di situ, studio musiknya berkurang. Yang masih bertahan juga alhamdulillah masih ada. Terus jadi orang-orangnya pun udah mulai bikin di rumah, jadi cuma nongkrong satu band itu aja, membuat maaf aja jadi band itu agak egois gitu, dengan nggak peduli, yang penting musik gua seperti ini. Kalau dulu sih masih bisa, ya memang sih musik itu ya tergantung musiknya mau idealisme seperti gimana, cuman dari situ kita bisa mencari ilmu gitu dari band-band lain. Oh mereka bisa naik seperti ini, atau tiba-tiba mereka main di acara apa, kita kan bisa nanya langsung, bang kalau acara ini di mana ya, atau panitianya siapa kan itu. Kalau sekarang kan paling karena dekat aja sama dia gini-gini, nah jadi gosip gitu. Jadi seperti itu studio zaman sekarang, studio agak berkurang, tempat nongkrong di kafe, apalagi zaman sekarang udah zaman gadget, handphone. Kalau saya lihat anak-anak sekarang tuh nongkrong main handphone. Oh dulu kan nggak, ngobrol aja enak-enak kayak gitu ya. Kadang-kadang kangen gitu dengan acara seperti dulu itu. Jadi dari studio musik kita mulai ini ya, karena acaranya di belakang sudah mulai rame, jadi saya pasti bakal berhenti juga. Ya lumayan lah kita ngobrol di episode ketiga ini tentang studio musik. Kenapa harus ada studio musik? Karena di situ juga mulai ekosistem musik. Dengan studio musik mulai tidak ada, ekosistem pun bakal terputus di situ. Walaupun tidak terputus ya samar-samar antara ada dan tiada gitu ya. Jadi makanya kita bangun ekosistem musik di situ. Dan nyambung di episode 2, kita dimulai dengan teman-teman. Nah, dari teman-teman itulah sebetulnya kita bisa berkreasi semua, bisa saling mendukung, saling membantu dengan teman-teman. Kita mau bikin acara bagaimanapun, kalau kita tidak interaksi antar teman-temannya dijaga dengan bagus, susah, brother. Ya, oke. Kita sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita mau bicarakan apa? Atau yang tadi saya bicarakan tentang agregator, tentang label musik, kenapa harus ada label musik, tentang publishing. Zaman-zaman sekarang sudah mulai ke situ gitu. Terus kita ke euforia zaman-zaman dulu juga, tapi tidak harus seperti dulu juga. Enggak juga sih, karena
memang pergeseran zaman memang sudah harusnya seperti itu. Oke, brother semua. Sampai ketemu lagi bersama saya Eko Dewo di Gereawan Militia Bicara Musik. Tetap bantu saya dengan subscribe, di like, di komen tentu saja, dan komen ya. Saya butuh komen kalian yang bagus-bagus, yang atau mengkritik saya juga nggak masalah. Yang penting ekosistem musik ini bisa berjalan sesuai baiknya. Dan pengen tahu aja ekosistem musik di zaman seperti ini harus seperti apa gitu. Apakah harus seperti zaman dulu lagi atau tidak, ya itu nggak masalah. Oke, brother semua, tetap jaga kesehatan, jaga keluarga kalian masing-masing. Yeah.